Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusin dengan NIM 1811218. Di sini saya memenuhi tugas statistik. Jadi, APK SPS ini bertujuan untuk mengetahui validitas, reliable, uji T dan uji F untuk peneliti supaya menyiapkan penelitiannya. Nah, langsung saja kita masuk ke tutornya. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah masuk ke aplikasinya. Sekarang kita masuk ke variabel view. Nah, di variabel view ini kita tulis di sini Q1, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, dan total. Nah, sini sudah kita tulis, kita ketik Q1 sampai Q10 total, kita masuk data view. Nah, di sini sudah muncul Q1 sampai total. Nah, untuk mengambil datanya, kita masuk ke aplikasi Excel. Nah, di sini kita mengambil data X-nya. Kita copy saja. Kita copy saja. Ctrl Y. Nah, sekarang kita masuk lagi ke SPS-nya. Lalu kita Ctrl F. Nah, di sini sudah muncul angkanya. Di sini kan ada 00, ada komanya. Untuk menghilangkannya, kita masuk lagi ke variabel view. Nah, di sini di kolom desimal. Nah, kita rubah menjadi 0. Oke, 0. Nah, sudah kita rubah. Kita kembali lagi. Nah, sudah hilang. Setelah kita copy, kita akan mencari atau menentukan hasil validitas. Nah, dengan cara kita masuk analyze, kita masuk ke correlate, langsung kita klik bivariate, bivariate. Nah, di sini muncul Q1 sampai 10. Di sini kita Ctrl A aja, kita salin, klik OK. Nah, di sini muncul hasilnya. Nah, setelah kita memasukkan data tadi, akan muncul tabel seperti ini.
Nah, jadi cara untuk menentukan validitasnya dengan cara menggunakan rumus hitung R tabel itu harus lebih besar dari R tabel. Nah, di sini kan Q1-nya 0,424. Nah, cara menghitungnya kita masuk ke R tabel. Kita melihatnya R tabel. Jadi, cara untuk menentukan R tabelnya, kita menggunakan rumus DF sama dengan N kurang 2. Nah, di mana N ini adalah keseluruhan data. Datanya ada 51. Nah, dikurang 2 jadi 49. Dengan menggunakan tingkat signifikansi untuk uji dua arah. Nah, di sini kita menggunakan kolom 0,05. Di sini kita cari kolom 49 ya. Nah, 49. Nah, di sini di 0,275. Jadi, kita sudah menentukan R tabelnya. Di sini R tabelnya tadi saya sudah jelaskan yaitu 0,275. Nah, dari hasil R tabel tadi dengan jumlah 0,275. Nah, sekarang kita bandingkan dengan R hitung. Nah, R hitung tadi ini R hitung kita. R hitung kita tadi adalah 0,424. Nah, itu R hitung kita. R hitung kita ini lebih maaf. Jadi R hitung dengan R tabel yang kita cari tadi itu hasilnya adalah valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Dan untuk seterusnya mencari Q2 dan Q10 dan begitulah hasilnya. Begitulah caranya. Sekarang kita masuk ke reliable. Jadi untuk mencari reliable kita masuk lagi ke data aplikasi SPSS. Nah, di sini masuk data SPSS. Kita masuk ke analyze, ke correlate, scale, masuk reliability analyze. Nah, di sini maaf. Di sini kita kontrol A lagi, kontrol A. Dari Q1 sampai Q10 totalnya saja kita oke, sini sudah. Jadi kita klik OK. Nah, di sini muncul ini reliability statistik nih. Nah, di sini untuk mencari reliable Cronbach alfanya harus lebih besar dari 0,60. Jadi di sini
crown back alfanya itu jumlahnya ada 0,610. Dapat dapat dikatakan bahwa data ini reliable. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari uji F dan uji T. Nah, di mana kita masuk SPSS baru. Untuk membuka SPSS baru, kita Ctrl N aja. Ctrl N. Nah, sini kita masuk lagi variable view. Kita tulis di sini adalah variable X sama Y. Variable X, Y. Nah, setelah kita masuk ke data baru tadi, kita sudah menuliskan X dan Y. Nah, di sini masuk data view. Ini sudah muncul X dan Y. Nah, selanjutnya kita akan mengambil total dari variabel X sama Y. Nah, di mana kita mendapatkan totalnya? Kita masuk lagi ke data di sini. Masuk ke data Excel. Nah, kita copy di sini data X-nya dan data Y-nya. Ini masuk. Data Y-nya juga kita copy. Data Y-nya kita masuk di lagi. Nah, di sini ada 00-nya, ada komanya. Jadi kita masuk lagi variable view. Kita rubah di desimal. Desimalnya kita rubah 0 juga. Setelah itu kita masuk ke analyze. Analyze. Scale.
Nah, untuk mencari uji T dan uji F-nya, uji F dan uji T-nya, kita masuk analyze, regression, kita linear. Nah, di sini X-nya adalah dependent dan Y-nya independent. Nah, kita klik OK. Nah, di sini muncul uji F dan uji T-nya di sini. Yang pertama. Nah, kita sudah masuk ke tabel ANOVA dan koefisien. Nah, di mana ANOVA ini adalah uji F dan koefisien ini adalah uji T. Nah, F ini uh, hasilnya adalah 87,110 dan uji T ini hasilnya adalah 9,33. Nah, untuk uji F itu harus lebih besar dari F tabelnya dan uji T itu harus lebih besar dari T tabelnya. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan F tabel. Nah, F tabelnya, nah di sini DF untuk menyebut N2. Nah, sini N-nya adalah keseluruhan data. Nah, data kita ini ada 51 dikurang 2 jadi 49. Nah, di sini kita menggunakan kolom 1 ya. Sini 49. 49. Nah, di sini 49 dan hasilnya adalah 4,04. T tabel lagi. Mana cara T tabel nih? Cara cari T tabel. Nah, setelah kita menggunakan F tabel ini, dapat kita lihat dari F tabel ini eh, hasilnya itu lebih besar daripada F hitung. Jadi dapat disimpulkan bahwa F tabel ini adalah dapat diuji kebenarannya. Nah, untuk mencari T hitung, kita masuk lagi ke T hitung. Nah, T hitung tadi itu lebih besar dari T tabel. Nah, T hitungnya konvensial ini adalah jumlahnya 9,33. Nah, kita masuk ke F tabel lagi. Tabel, F tabel. Sekarang kita mencari uji T. Nah, di sini uji T-nya kita masuk ke tabel T-nya. Di mana di sini DF-nya kurang kurang 2 tadi, NN kurang 2. Nah, di sini kita menggunakan kolom 0,050. Sama juga seperti tabel tabel F tadi, kita 49. 49 itu 49 dan hasilnya 2,009. Nah, kita sudah mengetahui hasilnya itu 2,009. Nah, di sini dapat kita lihat dari T tabelnya itu lebih besar dari T tabelnya. Nah, maka uji ini dapat dipastikan kebenarannya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam tutornya, saya mohon maaf karena saya belajar.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.